Selamat sore dan selamat datang di webinar hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin di acara webinar ini, kepada Bapak dan Ibu nasabah Reliance Sekuritas, nasabah Reli Prioritas, kemudian rekan-rekan dari awak media dan masyarakat umum. Hari ini juga dihadiri oleh direksi kami, Bapak Reza Priyambada. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore semuanya. Dan kemudian juga dihadiri oleh narasumber kami dari tim riset dan analis, Bapak Arifin dan Bapak Samuel. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Sebelumnya, sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Devis yang akan menjadi moderator pada acara sore hari ini. Dan kemudian dalam acara sore hari ini, kita akan membahas terkait Danantara Indonesia. Dalam rangka ulang tahun PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk yang ke-22, kami mempersembahkan webinar yang akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan dalam beberapa minggu belakangan ini. Mungkin untuk rekan-rekan sekalian sudah familiar dengan apa itu Danantara Indonesia ya, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang kita kenal dengan Danantara Indonesia. Singkatnya, sebagai lembaga pengelola investasi strategis, Danantara Indonesia memiliki peran penting dalam mengoptimalkan investasi pemerintahan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui investasi yang tepat, kita tidak hanya membangun masa depan yang lebih kuat, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi perekonomian Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail mengenai peran Danantara Indonesia serta bagaimana strategis investasi dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan. Yang akan dipersembahkan oleh Pak Arifin Nasuddingan bersama dengan Pak Samuel. Danantara Indonesia, a blessing or a curse. Jadi, teman-teman, rekan-rekan siapkan pertanyaan selama diskusi ini berjalan. Nanti kita akan adakan tanya jawab di akhir sesi diskusi. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bapak Arifin dengan tim, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak David. Jadi eh, untuk webinar hari ini kami dari tim research itu mencoba untuk mengkritisi ya eh, mengenai Danantara Indonesia. Ini sebenarnya apa dan bagaimana prospek ke depannya seperti itu ya. Jadi eh, kita akan coba membahas mengenai Danantara ini. Kalau untuk materi sebenarnya nggak terlalu banyak ya, kita cuman ada 7 slide. Jadi nanti eh, kemungkinan nanti kita akan banyak lebih berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga mempunyai informasi atau apa namanya pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Danantara ya. Eh, Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Sebagai intermezzo, eh, pada tanggal 16 sampai 24 Februari yang lalu, itu kita coba apa namanya eh, mencari apa namanya literasi gitu ya. Sebenarnya mengenai Danantara ini bagaimana gitu ya. Dan ternyata di medsos itu animonya sangat sangat tinggi gitu ya. Jadi eh, kalau di medsos ini yang mengcover mengenai cerita Danantara gitu ya, itu ada 2.392 artikel ya dari tanggal 16 sampai tanggal 24. Lalu juga ada 10.732 sitasi
dan juga ada 68.927 mention ya. Jadi ini semua dari medsos ya. Jadi medsos itu bisa jadi Facebook, Twitter, TikTok seperti itu ya dan lain sebagainya. Lalu mengenai isunya, sentimen isunya itu kita mencoba mencari ini kebetulan sumbernya kita ambil dari Drone Emprit publication ya. Yang pertama untuk online media itu respon positifnya ada 91%, negatifnya ada 3%, dan netralnya ada 6% gitu ya. Dan sosial medianya positifnya ada 11%, negatifnya ada 60%, dan netralnya ada 29%. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca slide ini, nanti kita akan distribusi materi ini. Jadi singkat saja ini mengenai sebenarnya ini kita mau apa namanya untuk melihat sebenarnya tuh animo masyarakat terhadap Danantara Indonesia ini sangat tinggi ya dari tanggal 16 Februari sampai 24 Februari dan juga sampai sekarang juga animonya masih cukup tinggi gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai Danantara Indonesia. Nah, sebenarnya visinya apa sih? Kita mencoba mencari literasi, ternyata visinya itu dimulai dari uh, presiden sendiri, yaitu Prabowo Subianto ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin pernah membaca buku Paradoks Indonesia dan Solusinya ya. Jadi visi yang sangat besar dari Pak Prabowo yang ditumpahkan di dalam bentuk buku ini adalah untuk menciptakan kemakmuran atau ya apa namanya negara yang makmur. Jadi supaya kehidupan masyarakatnya itu makmur ya. Lalu eh, beliau menuangkannya itu melalui kendaraan yang namanya super holding yaitu Danantara Indonesia ya. Jadi kalau di struktur organisasinya di sebelah kiri Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sana ada dewan pengawas ya, eh, dewan pengawas dan ada dewan penasehat gitu ya. Kalau untuk dewan penasehatnya itu sebenarnya ada tiga ya. Eh, Pak SBY, Pak Jokowi dan juga Ibu Mega. Cuman waktu itu memang Ibu Mega nggak bisa hadir ya. Jadi ini saya ambil dari media, jadi nggak dimasukkan ya. Namun demikian ada external advisor yang sudah didengung-dengungkan oleh Dewan Direksinya Danantara ya di media massa. Ada dua sejauh ini prominent prominent names atau nama besar. Yang pertama yaitu Tony Blair dan yang kedua adalah Ray Dalio ya. Jadi kedua nama besar ini dijadikan advisor oleh Danantara ya. Danantara supaya untuk mengattract apa namanya dana asing ya. Jadi ada tiga tujuan utama dibentuknya Danantara. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi aset. Lalu kedua untuk menarik investasi global dan ketiga untuk memperkuat daya saing Indonesia di sektor strategis. Lalu selanjutnya kami berpikir sebenarnya urgensinya pembentukan Danantara ini apa sih gitu ya. Karena mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu mengenai INA ya. Jadi INA ini adalah Indonesia eh, Investment Authority. Jadi INA ini dibentuk pada tahun 2020 sebagai SWF gitu ya, sebagai Sovereign Wealth Fund ya. Dan pada saat itu pemerintah melakukan injeksi sebesar 5 miliar ya ke INA ini. Jadi eh, menurut laporan keuangan INA ini di tahun 2023 asetnya sudah bertumbuh dari 5 miliar US dollar menjadi 7,6 miliar US dollar ya. Dan selain itu juga sudah membungkus komitmen dari global investor, baik itu institusi maupun SWF maupun investor perorangan. Jadi
diakumulasi nilainya itu cukup besar, yaitu sebesar 27 miliar US dollar. Nah, portofolio investasinya kemana aja? Nah, portofolio investasinya juga bervariasi ya Bapak Ibu sekalian, bisa melihat ada di situ sektor logistik dan transportasi, ada di situ digital, ada green energy dan lain sebagainya. Dan untuk kredit ratingnya ya, kredit rating juga ini termasuk bagus Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Untuk di level internasional itu sudah diperingkat oleh Fitch Rating, dan ratingnya itu setara dengan rating negara, yaitu di triple B. Triple B ini adalah investment grade ya. Lalu untuk lokalnya itu triple A dengan outlook yang stable. Dan tidak aja sampai di situ, untuk penilaian secara global melalui lembaga global SWF ya, itu penilaiannya adalah 64% di tahun 2024 ya. Kenapa 64%? Karena ada tiga penilaian yang utama, yaitu pertama faktor tata kelola atau governance, lalu kedua sustainability ataupun kelanjutan daripada usaha atau bisnis SWF ini, dan juga resilience yaitu daya tahan. Ya, jadi di tahun 2024 itu peringkatnya 64% atau naik dari tahun sebelumnya yaitu 52%. Jadi sebenarnya Indonesia sudah memiliki SWF yaitu INA ya. Jadi eh, dibentuknya Danantara ini tujuannya adalah sebenarnya untuk mengakomodir visi besar daripada Presiden supaya eh, negara kita itu atau masyarakatnya itu bisa hidup makmur. Nah, slide selanjutnya, karena minimnya informasi ya mengenai Danantara, mungkin Bapak Ibu sekalian juga bisa cek di websitenya, itu sangat minim. Jadi kita dari tim riset mencoba menganalisis melalui framework SWOT analysis ya. Kita identifikasi kekuatan, kelemahannya, lalu opportunity-nya, dan juga threat-nya ya, eh, ataupun ancamannya. Jadi untuk kekuatan dari Danantara ini kita mengidentifikasi yaitu memiliki eh, komite yang kuat gitu ya, terdiri dari tadi kan sudah ada di slide selanjutnya ya, ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasehat, dan juga ada Oversight Committee. Oversight Committee ini apa? Yaitu ada di situ BPK, ada BPKP, ada KPK, Kejagung, PPATK, dan lain sebagainya ya. Jadi ini menjadi kekuatan uh, untuk menjawab keresahan yang ada di masyarakat ya, karena ada beberapa masyarakat ataupun oknum ya mengkritisi bahwa Danantara ini nggak bisa diaudit gitu ya. Nah, ternyata Danantara ini periode auditnya itu bisa ad hoc Bapak Ibu sekalian. Kenapa bisa ad hoc? Karena di aturannya di apa namanya di eh, PP BUMN yang revisi di tahun 2025 ini DPR bisa meminta untuk dilakukannya audit gitu ya. Jadi misalkan kalau DPR di tahun ini, misalkan di tahun 2025 ini DPR meminta 3 kali diaudit, itu bisa gitu ya. Jadi kalau selama ini mungkin Bapak Ibu tahu di BUMN itu di audit itu minimal itu biasanya setahun sekali ya. Lalu yang kedua kekuatannya apa? Kekuatannya adalah proven track daripada BOD-nya. Uh, Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu proven track daripada Rosan Ruslani, Don, Pak Doni, dan juga Pak Pandu ya. Jadi eh, masing-masing 3 orang ini merupakan putra terbaik bangsa Indonesia dan mempunyai proven track yang sangat berkaitan erat dengan Danantara. Lalu selanjutnya saya tertarik dengan transformasi dan konsolidasi daripada aset BUMN ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian
mendengar bahwa nanti Danantara ini mempunyai aset 600, kira-kira 600 miliar US dollar, atau bahkan kalau ditranslate di rupiah itu sekitar 14.000 triliun ya. Nah, sebenarnya bentuk transformasi ataupun konsolidasi aset ini seperti apa? Nah, eh, di media massa itu atau di media online, Pak Doni itu pernah mention bahwa bentuk transformasi BUMN ini konsolidasinya adalah, nah ini untuk menjawab juga di bagian yang weaknesses ya. Yaitu Bapak Ibu sekalian kan tahu bahwa BUMN ini kan jumlahnya itu hampir 800 sampai 900 BUMN, yang baik anak usaha ataupun anak BUMN maupun cucu BUMN gitu ya. Nah, dari ratusan ini itu kan pasti ada yang sehat dan ada yang nggak sehat ya. Jadi kalau yang nggak sehat ini nanti akan diperbaiki, atau yang memiliki eh, kesamaan core bisnis gitu ya, nanti disatukan atau dikonsolidasikan. Lalu selanjutnya, transformasinya apa? Transformasinya adalah dalam bentuk clustering gitu ya. Jadi kan Danantara ini kan nanti tugasnya sebagai super holding ya. Jadi nanti semua BUMN ini akan diklaster. Misalkan klaster yang untuk industri pertahanan, lalu untuk yang industri perumahan seperti itu ya, dan industri telekomunikasi. Nanti ada klaster tersendiri atau subholdingnya. Jadi nanti subholdingnya ini akan melapor ke superholdingnya, yaitu Danantara. Jadi dengan demikian untuk pengawasannya jauh lebih mudah daripada sekarang, dan nanti akan jauh lebih komprehensif seperti itu ya. Lalu untuk kelemahannya sebenarnya Danantara apa? Nah, kita ada identifikasi, ada tiga. Yang pertama adalah terlalu banyak eh, company atau BUMN dan juga subsidiary atau anak BUMN, dan juga bahkan cucunya ya. Jadi terlalu banyak, dan ini juga nanti akan membuat span of control-nya juga semakin rumit ya. Tetapi itu sudah dijawab dari kekuatannya ya. Lalu selanjutnya juga eh, kelemahannya adalah banyak BUMN atau anak BUMN, bahkan cucu BUMN juga sejauh ini dikategorikan sebagai tidak sehat gitu ya. Dan ini menjadi PR berat ya bagi Danantara. Lalu selanjutnya kelemahannya adalah faktor governance ya. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian dan kita juga belum melihat sebenarnya tata kelolanya itu seperti apa gitu ya. Karena nanti di balik tata kelola yang nggak benar ini pasti akan ada perilaku-perilaku yang ilegal. Saya nyebutnya illegal behavior, itu seperti kayak contohnya korupsi gitu ya. Lalu eh, pengaruh politik dari partai politik yang apa namanya, yang kurang baik. Nah, ini menjadi kelemahan Danantara ya. Lalu selanjutnya untuk opportunity, sebenarnya eh, Danantara ini memiliki kesempatan atau opportunity yang sangat besar. Yang pertama adalah bonus demografi daripada Indonesia. Kedua, yang baru-baru ini didengungkan oleh Presiden dan juga oleh kabinetnya, yaitu eh, pembangunan kilang minyak ya, persediaan kilang minyak sampai dengan 500.000 barrels. Nah, ini menjadi PR berat buat Danantara Indonesia, dan juga untuk down downstreaming project ini, yaitu project hilirisasi ya. Kembali lagi, karena kenapa? Karena ini eh, bisa menyumbangkan devisa atau pemasukan negara yang cukup besar. Lalu selanjutnya Indonesia memainkan peran penting di kancah internasional melalui pengaruh geopolitikalnya ya. Karena kita juga masuk ke G20, masuk ke juga BRICS seperti itu ya. Jadi ini memberikan opportunity yang sangat besar
terhadap Danantara. Lalu eh, ancamannya apa? Ancamannya adalah perekonomian global yang tidak menentu, lalu juga perilaku ilegal yang ini bisa jadi dari partai politik maupun perorangan yang ini mengancam nanti kelangsungan daripada Danantara ya. Lalu juga geopolitical dan juga public backlash. Nah, ini public public backlash ini maksudnya adalah misalkan terjadi permasalahan yang besar atau misalkan kita eh, berkaca ke kasus 1MDB gitu ya. Nah, itu nanti bisa jadi apa namanya kemarahan masyarakat ya, jadi demo dan juga bisa jadi kemungkinan nanti bisa mungkin ya, mungkin bisa jadi 98 jilid 2 seperti itu ya. Nah, ini menjadi ancaman untuk Danantara ya. Lalu selanjutnya sebenarnya Danantara ini rankingnya di kancah global itu seperti apa? Di kancah global itu kalau misalkan ini angkanya belum pasti ya, tetapi paling nggak bisa menjadi gambaran ke kita semua bahwa total asetnya itu di angka 600 miliar US dollar. Jadi rankingnya itu kira-kira di angka 8 ya. Jadi targetnya targetnya itu nanti akan eh, kemungkinan di tahun 2029 kalau Bapak Ibu sekalian melihat eh, jejak digital itu ya beberapa kementerian maupun BOD daripada Danantara itu pernah mendengungkan bahwa target di 2029 Danantara akan mempunyai aset di angka 900 billion US dollar. Kalau misalkan di angka 900 berarti nanti mungkin kita bisa di ranking ke-6 gitu ya. Tentunya kita harus mengadopsi 11 elemen penting untuk sukses, yaitu ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat di pie chart yang di sebelah kanan harus ada objektif yang jelas dan struktur tata kelola yang bagus seperti itu ya. Terus juga ada strong legal yang kuat gitu ya, terus diversifikasi investasi gitu ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian nanti bisa membacanya. Lalu di slide selanjutnya kita mencoba eh, melihat sebenarnya di global itu ada nggak SWF yang sudah berjalan gitu ya. Ini contoh SWF yang sudah berjalan di Malaysia ya. Di Malaysia itu awal pendirian sampai dengan tahun 2024 dia punya return on investment itu yaitu 6,2% ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di apa namanya di pie chart yang sebelah kanan atas ini ya. Nah, lalu investasi lalu returnnya ini terdiri dari apa? Ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat di public marketnya itu returnnya 34%, lalu di public market secara global ada 10%. Jadi di tahun 2024 ini cukup cukup apa namanya impren cukup impresif ya menurut kami. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan nih blended return-nya itu 24% gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada investasi yang rugi ya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di tahun 2022 untuk public market secara globalnya itu Hasanah Nasional itu membukukan negatif return ya sebesar 16%. Dan juga untuk portofolio investasinya itu kemana aja di, di tabel kedua yang sebelah kiri, yang paling bawah itu Bapak Ibu sekalian bisa melihat itu masuk ke sektor apa aja ya. Dan lebih detailnya lagi ke sektor apa, yaitu energi, finansial, dan lain sebagainya ya. Mereka berinvestasi di sana. Lalu selanjutnya untuk negara Singapura mempunyai namanya Temasek ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di slide grafik yang sebelah kiri atas, itu dana kelola Temasek itu tahun 2024 itu hampir menyentuh di angka 400 ya. Ini 300, di atas 350 miliar US dollar. Jadi angkanya cukup
cukup besar ya Bapak Ibu sekalian. Lalu sektornya sektor apa aja? Nah, di tahun 2024 ternyata overweight-nya Temasek ini di sektor transportasi dan industrial ya. Lalu return-nya ini bisa Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sebelah kanan yang atas grafiknya ya. Untuk 1 tahun terakhir itu membukukan return sorry, sebesar 2% ya di tahun 2024. Lalu 10 tahun terakhir itu membukukan return 6% dan 20 tahun terakhir returnnya adalah 7%. Seperti itu ya. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kita memberikan masukan yang positif, yaitu yang pertama, diharapkan ya Danantara bisa eh, eh, membuat legal foundation yang solid ya. Karena kenapa? Karena di media mungkin Bapak Ibu sekalian juga mendengarkan bahwa nanti di akhir 2023 ini itu akan rampung bahwa semua BUMN akan masuk ke Danantara. Saya juga nggak tahu nanti skemanya seperti apa, apakah in-break aset atau transfer kepemilikan melalui pemindahan saham dua warna atau sebagaimana itu masih belum jelas ya. Jadi kita sama-sama mengkritisi nanti apakah nanti legalnya itu solid atau enggak ya. Karena nanti akan berimpact ke konsolidasi daripada aset BUMN ataupun anak usahanya ya. Karena di tahun 2024 itu saya ingat sekali bahwa Kementerian BUMN waktu itu ingin eh, menyatukan ya BUMN dan juga untuk yang cucu-cucu BUMN ini malahan waktu itu targetnya mau dijual gitu ya ke pihak swasta. Karena kenapa? Karena supaya lebih efisien dan lebih terarah. Nah, itu progresnya itu sampai sekarang saya juga belum belum apa namanya belum nemu progresnya. Misalkan waktu itu kan targetnya ada 22 eh, anak usaha BUMN yang akan coba dikonsolidasikan. Nah, sampai sekarang saya belum tahu wujud nyatanya hasilnya seperti apa. Dan juga selain legal foundation yang solid, kita mengharapkan juga kebijakan investasinya juga harus eh, bagus gitu ya, supaya kenapa? Supaya bisa achieve pengelolaan yang efisien dan juga kelangsungan atau sustainability yang long term gitu ya untuk pengelolaan daripada Danantara. Lalu selanjutnya untuk kesimpulan kedua, Danantara ini kan merupakan inisiatif daripada Presiden Prabowo ya. Jadi diharapkan itu bisa menjadi vehicle yang bisa eh, mencapai target pertumbuhan yang ambisius, yaitu pertumbuhan ekonomi di angka 8% gitu ya. Lalu juga sebagai instrumen yang bisa membuat kemakmuran rakyat ya. Jadi diharapkan Danantara ini bisa membuat perekonomian masyarakat yang makmur ya. Jadi tiba di akhir kesimpulan kita mengharapkan dengan walaupun kita melihat sebenarnya ini jalannya agak susah dan kemungkinannya kayaknya seperti eh, eh, kita seperti trauma ya Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena eh, belakangan ini kan banyak kasus-kasus korupsi gitu ya, baik di institusi BUMN ataupun di institusi negara gitu ya. Jadi kayaknya dengan adanya Danantara ini eh, kayaknya nggak mungkin gitu dengan untuk mencapai apa namanya tujuan-tujuan yang positif. Tetapi dengan harapan seperti saya ingat banget Presiden Barack Obama itu pernah
ini quote-nya saya coba tampilkan di sini. In the face of impossible odds, people who love this country can change it, gitu ya. Jadi diharapkan dengan orang-orang yang mencintai negaranya, mencintai Indonesia, maka apapun yang terjadi, yang kemungkinan-kemungkinan yang negatif, mudah-mudahan bisa menjadi eh, kemungkinan yang positif yang ke depannya. Kita sih berharap Danantara Indonesia itu bisa menjadi bless ataupun bisa menjadi berkah ya buat Indonesia, masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Demikian presentasi yang bisa dapat kami sampaikan. Kami terbuka dengan diskusi, pertanyaan ataupun masukan yang kritis. Saya kembalikan ke Mbak Devi sebagai moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Arifin atas ulasannya terkait Danantara Indonesia. Cukup panjang dan cukup singkat ulasan untuk hari ini ya. Tapi dari saya sendiri, saya ada pertanyaan nih Pak. Kita akan menunggu pertanyaan dari rekan-rekan lainnya. Pertanyaan dari saya sebenarnya bagaimana sih sebetulnya optimisme Pak Arifin dan tim analis sebagai analis pasar terkait saham-saham BUMN yang ada di Danantara ini dan kenapa optimis terhadap saham-saham tersebut? Boleh Pak Arifin dengan Pak Efrem dijawab? Baik, terima kasih Mbak Devis ya. Seberapa optimis kalau saya sih melihatnya harusnya bisa sangat optimis ya. Karena kenapa? Karena eh, ini strukturnya, layernya sudah sangat komprehensif. Artinya by system sudah didesain bahwa untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang buruk ya. Artinya kemungkinan mismanagement, kemungkinan untuk misalkan terjadinya korupsi gitu ya. Karena kenapa? Karena nanti sesuatu proyek yang ingin dimasuki oleh Danantara itu harus melewati Dewan Pengawas lebih dahulu, gitu ya. Minta approval Dewan Pengawas seperti itu, lalu juga harus minta approval daripada Dewan Penasehat, gitu ya. Nah, selain kedua dewan ini, nanti setelah ini sudah berjalan, ya, nanti akan dimintai progress reportnya gitu. Progress reportnya akan diminta oleh siapa? Oleh oversight committee, gitu ya. Oversight committee itu yaitu BPK, BPKP, KPK, Kejagung, PPATK dan lembaga lain sebagainya gitu ya. Jadi eh, kalau saya sih melihatnya optimis karena kenapa? Karena selain strukturnya sudah komprehensif gitu ya, diharapkan by system siapapun orangnya nanti eh, harapannya adalah pengelolaannya bisa baik. Lalu selanjutnya berkaca dengan yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia, INA sebelumnya, yaitu Indonesia Investment Authority, itu hasilnya sangat bagus gitu ya. Karena kenapa? Karena ini pada awal pendirian itu kan INA injeksinya oleh pemerintah 5 miliar US dollar dan di tahun 2023 membukukan 7,6 miliar US dollar. Jadi saya kesimpulannya saya sangat optimis ya ke Danantara Indonesia ini bisa menjadi perubahan yang positif buat masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arifin atas jawabannya. Kemudian kita berlanjut di pertanyaan di kolom chat ya dari Kak Indra. Bertanya, uang invest Danantara dari mana? Kemudian akan digunakan untuk apa kira-kira? Boleh Pak Efrem dijawab pertanyaannya dari Pak Indra? Hmm. Oke, terima kasih ya Mbak Divis. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Indra. Untuk uang invest Danantara dari mana ya? Eh, jadi untuk sedikit menjawab, saya harus jelaskan dulu eh, struktur Danantara itu kurang lebih seperti apa. Seperti yang kita tahu tadi udah dijabarkan bahwa CEO itu kan Pak Rosan. Kemudian untuk operasional Pak Doni dan untuk investment adalah Pak Pandu.
Jadi untuk bagian operasional atau yang bagiannya Pak Donios Karya, itulah yang akan mengatur seluruh kegiatan operasional BUMN di Indonesia yang ada di bawahnya. Nah, untuk berinvestasi itu bukan merupakan kewajiban dari Pak Donios Karya, melainkan itu kewajiban dari Pak Pandu. Jadi Pak Pandu tidak ikut terlibat dalam mengurus arah operasional BUMN yang ada di bawahnya. Nah, untuk uangnya dari mana? Semua dividen BUMN yang operasionalnya dikelola dipimpin oleh Pak Dunius Karya, semua dividennya akan dialirkan kepada bagian investment yang dipimpin Pak Pandu Syahrir. Itu kemarin disampaikan bahwa dividen BUMN sejauh ini di tahun lalu itu profit BUMN sampai 327 triliun. Dividen yang diterima itu kurang lebih 90 sampai 100 triliun per tahunnya. Itulah kurang lebih dana-dana antara yang akan dikelola sebagai investment yang akan dipimpin Pak Pandu Syahrir. Nah, kira-kira akan digunakan untuk apa? Untuk sekarang kita belum tahu pasti ya Pak, investmentnya akan digunakan untuk apa. Tapi dari penjabaran Pak Pandu Syahrir sejauh ini, dia sudah berkata bahwa untuk investasi pertama dan antara masih akan investment yang membosankan, yang risikonya kecil. Itulah untuk investasi awal-awal dan antara yang sudah dibocorkan oleh Pak Pandu Syahrir. Kita belum tahu secara spesifiknya apa investasi ke depannya. Tapi yang kita tahu investasi pertama dari yang dibilang Pak Pandu Syahrir masih investasi yang membosankan. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Saya kembalikan ke Mbak Davis. Baik, terima kasih Pak Efrem sudah sangat lengkap ya menjawabnya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, mumpung kita menunggu pertanyaan dari rekan-rekan di kolom chat. Ini saya ada satu pertanyaan lagi untuk tim analis, untuk Pak Efrem ataupun bisa dijawab juga dengan Pak Arifin ya. Jadi begini, kalau Danantara bisa invest ke downstream dan oil refinery, kenapa selama ini nggak BUMN biasa aja yang invest ke situ? Kenapa harus melalui Danantara atau semenjak Danantara ini ada, kemudian itu baru berlaku? Monggo Pak dijawab. Oke, terima kasih untuk questionnya Mbak Davis. Jadi sejauh ini memang bagus pertanyaannya, kenapa nggak BUMN aja yang BUMN sejauh ini yang invest ke Danantara? Seperti yang kita tahu, regulasi di Indonesia ini terlebih lagi untuk BUMN itu cukup cukup kompleks ya, Mbak. Nah, jadi kemarin juga disampaikan bahwa kenapa nggak BUMN aja yang invest. Misalnya kalau untuk kita bilang lah untuk downstreaming ya atau hilirisasi terhadap nikel, kenapa nggak Main ID aja selaku holding BUMN untuk mining, kenapa nggak Main ID aja yang invest sejauh ini? Ada banyak halangan yang terjadi. Kenapa? Karena untuk BUMN itu ada rasio-rasio tertentu yang tidak boleh dilewati. Misalnya debt to equity ratio, debt to asset ratio, jumlah hutang yang dimiliki itu tidak boleh melebihi angka-angka tertentu. Nah, untuk melakukan investasi-investasi seperti hilirisasi itu tentunya bisa menembus angka-angka yang diwajibkan, terlebih untuk debt to equity ratio dan debt to asset ratio yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dengan ada Danantara, tentunya investasi ini bisa dilakukan dengan cukup baik karena seperti yang tadi saya sampaikan, ini bisa menggunakan dana dari dividen yang sudah tadi dikumpulkan untuk membentuk misalnya joint venture atau JV atau melakukan debt terhadap perusahaan-perusahaan yang membutuhkan memang untuk mendorong downstreaming tersebut. Nah, ada lagi kemarin disampaikan juga oleh Pak Pandu Syahrir dan Pak Doni bahwa jika sejauh ini ya seperti yang kita tahu seringkali proyek-proyek pemerintah yang wajib itu sangat tidak menguntungkan untuk BUMN seperti yang kita tahu. Misalnya proyek tol atau proyek kereta cepat itu sangat berat untuk perusahaan-perusahaan karya. Nah, untuk kedepannya jika ada proyek-proyek seperti ini yang tidak memungkinkan, dikatakan bahwa pemerintah wajib untuk menyuntik dana terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi dananya tidak lagi dari dana-dana perusahaan, melainkan dari dana pemerintah untuk proyek-proyek yang memang diwajibkan oleh pemerintah. Dan misalnya untuk proyek-proyek yang kurang possible untuk perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Efrem atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari Dwi Hapsari Wijayanti. Pertanyaannya adalah dari beberapa sumber mengatakan bahwa dividen BUMN nantinya akan disetorkan ke Danantara.
Lalu bagaimana dampaknya terhadap penerimaan dividen APBN Indonesia? Mungkin Pak Arifin bisa bantu dijawab untuk pertanyaan ini terkait dividen Danantara ya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tadi kan sudah disampaikan bahwa memang eh, dividen itu dividen seluruh BUMN akan masuk ke Danantara dan nanti akan dikelola oleh eh, Danantara itu sendiri yang melalui divisi pengelolaan investasinya. Nah, lalu dampaknya ke penerimaan APBN di mana? Nah, itu. Nah, kita juga sempat berpikir demikian ya. Jadi kalau menurut kami itu otomatis nanti penerimaan APBN pasti akan berkurang ya karena dari BUMN kan sudah nggak ada gitu kan. Tetapi kan nanti kan ada sumber-sumber lain yang pemerintah bisa gali atau bisa apa namanya mencari lagi. Sebagai contoh untuk PPN yang 12% yang kemarin itu kan sempat dipospon dulu gitu ya. Dan kemungkinan besar sih nanti akan eh, pospon itu akan dibuka lagi gitu loh. Artinya nanti akan form bahwa eh, pemerintah Indonesia akan memperlakukan kenaikan daripada PPN 12% gitu. Dan juga nanti mungkin akan ada penerimaan-penerimaan pajak yang lain yang bisa apa namanya menjadi sumber eh, pemasukan negara juga gitu ya. Saya yakin dan percaya bahwa eh, pemerintah akan mendalami, melakukan pendalaman-pendalaman lain supaya untuk mengoffset daripada penerimaan negara dari dividen BUMN. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arifin. Sudah cukup menjelaskan kah kepada Ibu Dewi Hapsari? Nah, kemudian nih ada pertanyaan cukup panjang ya, Pak Arifin dan Pak Irfan boleh dilihat di kolom chat. Akan saya bacakan. Jadi ingat pernyataan Prof. Ferry Hihine yang sangat meragukan Dewan Direksi Danantara yang sangat kental aroma politiknya. Sudah begitu, dua di antaranya masih memegang jabatan menteri dan wamen. Ini rasa-rasanya Danantara nggak dianggap penting karena posisi posisi penting itu malah disambi. Terkait Pandu, ada selentingan bahwa beliau yang meluluskan dua startup ke bursa yang dinilai merugikan investor retail lantaran saham-sahamnya jeblok. Terus saat ini sudah ramai soal investasi ke gratifikasi batubara, gasifikasi batubara. Nah, kita tahu siapa saja di Danantara yang terkait dengan perusahaan batubara. Jadi rasanya susah untuk memandang positif positif kehadiran Danantara. Mohon tanggapannya. Boleh ditanggapi dari Pak Arifin ataupun Pak Efrem ya. Nanti mungkin kita juga akan mendengar tanggapan dari Pak Reza sekaligus. Baik, sedikit dari saya kalau mengenai mengenai apa dualisme jabatan ini, kita mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya waktu awal Temasek dibentuk itu kan istrinya Perdana Menteri juga menjadi posisi kunci juga ditempatkan di Temasek gitu ya. Tapi by the time akhirnya istri Perdana Menteri ini juga udah nggak lagi seperti itu ya. Artinya yang saya mau coba tekankan di sini bahwa setiap SWF itu pasti akan didesain sistemnya itu atau tata kelolanya itu akan sebagus mungkin gitu ya. Artinya eh, walaupun misalkan ada cobaan-cobaan gitu ya, misalkan ada partai politik menitipkan orangnya gitu ya. Tapi dengan adanya sistem tata kelola yang baik, governance yang baik, itu saya percaya pasti dengan sendirinya orang-orang yang nggak benar itu pasti akan kelempar
seperti itu ya. Jadi biarkan sistem bekerja dengan alami, maka dengan demikian orang-orang yang kurang mampu atau kurang capable gitu ya, itu dengan sendirinya akan keluar seperti itu. Lalu selanjutnya mengenai eh, komentar yang apa namanya selentingan bahwa meluluskan startup ke bursa gitu ya. Eh, Sejauh ini yang saya ketahui kalau untuk meluluskan suatu perusahaan atau emiten ke proses IPO itu pastikan eh, harus lulus apa namanya penilaian dari Bursa Efek Indonesia dan juga dari OJK ya seperti itu. Jadi saya belum sejauh ini ya belum pernah melihat dengan power satu figur atau seseorang atau oknum gitu ya eh, emiten tersebut bisa lolos ke apa namanya ke IPO seperti itu ya. Jadi eh, demikian. Lalu selanjutnya mengenai eh, tadi pertanyaannya mengenai gasifikasi batu bara. Nah, kalau mengenai hal itu ya, itu memang itu masih menjadi debatable ya di apa namanya di topik di masyarakat seperti itu. Karena kenapa? Karena eh, itu kan kalau mengenai hal itu kan harusnya itu ada aturan yang jelas dari pemerintah gitu ya. Nah, ini kan aturan yang jelas dari pemerintah kan belum belum di apa namanya diluncurkan seperti itu. Nah, kembali lagi mengenai tata kelola juga saya yakin dan percaya pasti nanti akan dikeluarkan tata kelola seperti apa di Danantara karena kenapa? Karena nanti ini kaitannya erat dengan eh, figur-figur yang memegang posisi strategis ya untuk apa namanya di struktur Danantara. Karena beberapa masyarakat ataupun eh, beberapa perorangan juga mengkritisi hal tersebut. Eh, jadi kiranya nanti dengan saya yakin percaya nanti dengan tata kelola yang sedang digodok ini itu mau nggak mau nanti orang-orang yang kurang capable, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang ibaratnya yang selama ini kita singgung, oh itu titipan partai, oh titipan dari keluarga keluarga menteri, oh itu titipan dari keluarga presiden dan lain sebagainya itu by system itu pasti akan dengan alaminya akan kelempar ya. Jadi demikian tanggapan yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Reza bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Mas Arifin atas penjelasannya. Ya, jadi ini memang masih menjadi pro kontra ya di masyarakat ya terkait dengan penunjukan eh, PIC yang menduduki jabatan penting tersebut gitu. Mulai dari CEO-nya, kemudian Chief Operating-nya, bahkan Chief Investment-nya gitu Pak. Seperti kita ketahui bahwa Pak Pandu ini kan memang pernah menduduki jabatan di Bursa Efek ya sebagai komisaris gitu. Nah, selain itu juga beliau juga seperti kita ketahui beliau juga merupakan keponakan dari Pak Luhut kan gitu. Jadi memang apa ya tentu di masyarakat pasti akan menimbulkan adanya antipati lah gitu. Bahwa nanti akan ada apa namanya permainan politik dan sebagainya gitu. Tapi sejauh ini kami melihat bahwa tentunya dan antara ini kan dibentuk memang tujuannya untuk kebaikan ya gitu. Walaupun di awal ini kita memang belum melihat sepak terjangnya seperti apa karena ya boleh dibilang dan antara ini kan masih masih baru kan itu ya kan. Bahkan tadi apa yang disampaikan oleh oleh Efrem ya gitu terkait dengan tujuan dari apa namanya tujuan dari Danantara itu sendiri untuk investasi di mana segala macam itu pun juga belum ketahuan kan gitu. Nah di pemikiran kami kan nantinya Danantara itu dengan pengelolaan dana yang begitu besar mungkin akan bisa berinvestasi di sejumlah proyek-proyek
penting gitu, terutama proyek-proyek infrastruktur di mana itu nanti bisa menggerakkan kita punya perekonomian gitu, ya kan. Nah, apalagi kalau kita lihat tujuan dari Pak Presiden Prabowo di mana pemerintah mengejar untuk pertumbuhan 8%. Nah, itu rasanya dengan adanya motor penggerak seperti Danantara ini harusnya ini bisa menjadi sarana yang bagus gitu. Tapi yang nantinya perlu kita kawal adalah terkait dengan pengelolaan Danantara ke depannya gitu kan. Terus kemudian integritas juga dari para petingginya juga gitu kan. Terus kemudian pengawasan terhadap kegiatan operasional dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin kita butuh pengawasan juga dari masyarakat. Tapi tentunya ya karena pihak-pihak yang menduduki ini memang eh, ya boleh dibilang memang punya eh, apa sepak terjang yang di satu sisi mungkin ada yang menilai baik, kemudian di sisi lain ada yang menilai ada yang kurang baik. Nah itu saya pikir wajar ya itu terjadi di masyarakat ya. Ya tentu di awal ini yang bisa kami sampaikan adalah ya kita coba support terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh Danantara. Ya ke depan tentunya ya ketika kita melihat katakanlah misalnya nih Danantara sudah menyimpang dari apa yang ditujukan di awal ya tentu ini perlu kita kawal dan kita kritisi bersama sih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Reza, Pak Arifin, dan Pak Efrem. Kemudian ini terakhir pertanyaan dari saya. Nah, sebelum Pak Reza memberikan closing statement bersama tim analis, eh, boleh kita berfoto dulu untuk menjadi dokumentasi kami. Bapak dan Ibu boleh membuka kameranya karena kita akan mengambil gambar ya. Baik, kita tunggu. Untuk rekan-rekan boleh yang bisa untuk membuka kameranya, untuk membuka kameranya ya. Baik, kita mulai di slide pertama terlebih dahulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, kemudian saya akan berlanjut ke slide kedua ya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan terakhir juga dari saya untuk Pak Reza khususnya. Tadi kan sudah kita bahas bahwa saham-saham BUMN yang akan masuk ke dalam Danantara. Nah, masalahnya adalah jika ada saham-saham BUMN yang dalam tanda kutip kurang baik performanya ataupun dapat dilihat secara fundamental kurang bagus lah untuk jangka panjang, itu apakah ak- tidak akan menjadi beban untuk Danantara itu sendiri, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari pengelolaan Danantara ini ya, ya tentu ya kita harapkan eh, dengan rencana pengelolaan BUMN itu yang saling terintegrasi ya kita harapkan Danantara ini paling tidak bisa membantu BUMN-BUMN yang boleh dibilang kinerjanya kurang baik gitu. Kayak misalkan kita sebut aja misalkan seperti eh, BUMN karya gitu yang saat ini memang lagi bleeding di kinerja keuangannya kan gitu. Nah, paling tidak dengan adanya bantuan investasi yang dilakukan oleh Danantara, ini paling tidak bisa memperbaiki cash flow-nya mereka. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi kinerja mereka, ini kan menjadi beban, iya, ini kan menjadi beban mungkin di awal gitu. Nah, tapi dengan adanya injeksi ke proyek-proyek strategis yang dikerjakan oleh BUMN Karya, paling tidak itu kan bisa memperbaiki mereka punya cash flow kan gitu. Atau mungkin bisa juga katakanlah misalkan masuk ke BUMN
BUMN lain gitu. Kita lihat katakanlah misalkan ada BUMN yang non listed ya, kayak misalkan BUMN kertas atau BUMN di apa tuh namanya di bawahnya PTPN. Nah itu kan ada juga beberapa PTPN yang boleh bilang kinerjanya kurang baik kan gitu. Nah ini dengan adanya proses investasi yang dilakukan oleh Danantara paling tidak bisa memberikan kinerja cash flow mereka yang lebih baik sehingga kita harapkan nantinya BUMN yang kurang sehat, kurang baik ini nantinya bisa terbantukan dengan adanya Danantara. Jadi paling tidak tidak mengandalkan dana dari ini kan, dana dari APBN terus untuk injeksi ke BUMN-BUMN yang kurang sehat tersebut. Seperti itu sih. Baik Pak, jadi untuk terkait dari emiten-emiten BUMN sendiri dari Pak Reza masih optimis Pak ya? Ya, ke depan makanya kan yang tadi kami sampaikan di awal ya gitu bahwa tentu proses dari Danantara ini kan masih harus kita kawal ke depannya kan gitu. Kemudian arahan investasinya seperti apa, kemudian nantinya ke depan mitigasi risikonya dalam mereka melakukan investasi juga seperti apa. Ini kan perlu perlu kita review secara berkala ke depannya kan gitu. Sehingga Danantara ini bisa menjadi motor penggerak BUMN yang tujuannya atau katakanlah yang endingnya itu bisa membantu pertumbuhan ekonomi kita. Baik, untuk Pak Arifin ada tanggapan Pak? Bagaimana dari kacamata analis Pak? Oke, sebentar ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan yang tadi, itu kan tadi kita sudah sampaikan di apa namanya di slide ini. Ya, jadi itu sebagai kekuatan dan antara ya karena kenapa? Karena nanti akan ada yang namanya transformasi dan konsolidasi gitu ya. Nah, kalau transformasinya itu adalah nanti bisa berupa clustering. Clustering itu kan jadi kayak dikelompokkan gitu. Artinya nanti ada mungkin kalau selama ini belum ada subholding gitu ya, nanti akan dibuat subholding seperti itu. Misalkan ada satu jenis gitu ya, core bisnisnya satu katakanlah oh, misalkan sekuritas gitu. Jadi misalkan ada sekuritas BNI, BRI gitu kan, nanti mereka akan coba digabungkan gitu. Jadi eh, nanti ini akan digabungkan menjadi satu seperti itu. Lalu nanti bagaimana yang kurang sehat? Yang kurang sehat itu ya nanti akan dieliminasi dan pesan eh, pesan yang jelas dan sangat kuat gitu ya clearly and loud dari presiden kita bahwa jangan sampai ada nanti yang namanya eh, PHK seperti itu ya. Jadi kalaupun nanti ada misalkan clustering gitu atau ada penjualan cucu BUMN atau digabungkan seperti itu ya. Nah, Presiden sudah jelas pesannya bahwa tidak boleh ada PHK. Malahan pesan yang jelas adalah harus ada pembukaan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arifin, Pak Reza, dan Pak Efrem. Terakhir, untuk sebelum kita tutup acara ini, saya minta closing statement dari tim analis. Boleh, Bapak. Kita belum selesai, Pak. Masih ada closing statementnya terlebih dahulu sebelum saya tutup. Oke, closing statement dari saya sangat suka ya dengan quote daripada eh, Presiden Obama ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalian bisa lihat di materinya ini sangat bagus. Jadi kalaupun nanti terjadi eh, apa-apa dengan Danantara, kita kan bisa nanti sebagai ya orang-orang atau masyarakat yang cinta tanah air bisa memberikan
eh, masukan-masukan yang atau mengkritisi Danantara ini sendiri gitu ya. Karena Danantara ini sendiri kalau saya bisa menganalogikan itu seperti mobil mewah gitu ya. Nah, mobil mewah ini kan bisa menjadi kebanggaan ataupun bisa menjadi malapetaka gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita bisa menyetir mobil ini dengan baik dan benar, itu kan nanti kita akan merasakan kenyamanannya gitu ya. Kalau menyetir mobil mewah itu kan pasti sangat nyaman gitu ya. Pokoknya sangat 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 apa namanya? Sangat menyenangkan sekali gitu ya. Nah, kebalikannya kalau misalkan kita nggak bisa merawat mobil ini dengan baik dan benar, tidak bisa menyetir mobil ini dengan benar gitu, nanti yang kita dapatkan adalah malapetaka. Seperti misalkan kalau kita lupa mengisi ban mobilnya gitu, nanti bisa kecelakaan seperti itu. Atau bisa jadi nanti mesinnya kebakar seperti itu. Jadi ibaratnya itu sekali lagi analoginya adalah dan antara Indonesia ini merupakan super super holding ataupun kendaraan yang sangat mewah yang bisa menjadi berkah ataupun bisa menjadi malapetaka buat negara ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Arifin atas closing statement-nya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari tim analis Pak Arifin itu cukup optimis ya menanggapi dan antara Indonesia ini. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul jam 5 sore lebih ya. Mungkin eh, saya Devis selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Arifin, kemudian Pak Efrem Sitanggang dan Pak Reza Priyambada telah hadir menjadi narasumber dan mengisi acara untuk acara webinar pada hari ini dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah sempat menghadiri acara pada hari ini. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan selamat menunaikan berbuka puasa bagi yang berpuasa pada hari ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.